Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Gitri Fiksarto dari program studi ilmu kelautan kelas B, kelompok 1, praktikum sistem informasi geografis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dalam bentuk PowerPoint sebagai bentuk responsi praktikum sistem informasi geografis. Berikut adalah materi yang telah dipelajari saat praktikum berlangsung. Yang pertama ada pengenalan penginderaan jauh, lalu yang kedua ada registrasi, digitasi, dan clipping. Lalu yang ketiga ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Lalu yang terakhir ada batimetri dan kartografi digital. Untuk materi pertama yaitu pengenalan penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh atau inderaja adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud dalam batasan ini adalah penginderaan atau sensor. Lalu penginderaan jauh ini memiliki manfaat. Yang pertama ada pemetaan geologi dan geomorfologi, lalu yang kedua ada pemetaan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena di muka bumi, lalu yang ketiga ada melakukan pemantauan daerah bencana. Lalu yang terakhir ada melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Untuk penginderaan jauh sendiri memiliki dua satelit. Yang pertama ada satelit 2A dan Google Earth Pro. Sentinel-2A yang merupakan citra satelit dengan resolusi spasial sedang dengan SWOT lebar revisi di lokasi yang sama setiap 5 hari. Sedangkan Google Earth Pro ialah citra yang memetakan bumi yang bersumber dari citra satelit, foto udara, dan informasi sistem informasi geografis ke dunia 3 dimensi. Berikut adalah hasil dari olah data penginderaan jauh di modul 1 yang telah dilaksanakan. Bisa dilihat di sebelah kanan adalah hasil olah data citra Google Earth Pro dan yang sebelah kiri adalah hasil olah data citra satelit Sentinel. Untuk berikutnya masuk ke materi 2, yaitu registrasi, digitasi, dan clipping. Untuk yang pertama adalah proyeksi peta. Proyeksi peta adalah suatu cara pemindahan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur yang berbentuk bola ke bidang datar atau petanya. Berikut adalah contoh-contoh dari proyeksi peta. Yang pertama ada, yang paling kiri ada cylindrical, lalu azimutal, dan konik. Lalu yang kedua ada registrasi peta. Registrasi peta sendiri adalah suatu cara untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit, dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Registrasi peta merupakan step awal sebelum kita mengolah data maupun melakukan digitasi. Lalu registrasi peta ini bisa dilakukan di beberapa software seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, Global Mapper, dan lain-lain. Selanjutnya ada digitasi peta. Digitasi sendiri ialah secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer, atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hard copy menjadi soft copy. Dan untuk digitasi peta sendiri biasanya digunakan untuk objek-objek seperti jalan, rumah, sungai, dan objek yang sebelumnya ada dalam format raster menjadi objek-objek vektor. Lalu dalam digitasi peta juga terdapat 3 macam. Yang pertama ada poin atau titik, lalu ada line atau garis, dan yang terakhir ada poligon. Untuk poin sendiri ialah sebuah titik yang hanya mempunyai koordinat X dan Y, atau bisa dikatakan poin. Untuk poin ini menunjukkan posisi dari suatu objek. Lalu ada polyline atau line-nya sendiri adalah sebuah garis atau beberapa garis yang saling berhubungan dan mempunyai panjang. Lalu ada yang terakhir yaitu poligon. Poligon ini dapat disebut sebagai region. Poligon ini biasa disebut sebagai objek 2 dimensi karena mempunyai luas. Dan yang terakhir ada clipping. Clip atau clipping sendiri
merupakan proses pemotong sebuah atau suatu tim. Pada clipping ini akan dihasilkan tim yang baru yang tipenya sesuai dengan tim objek yang dipotong. Clipping biasanya dipakai untuk memisahkan atau memotong peta berdasarkan objek yang akan diklip terhadap objek yang lebih besar. Fungsi clipping sendiri adalah untuk memunculkan fokus objek terhadap peta dasar yang besar. Nah, clipping ini dapat dilakukan pada software ArcGIS. Nah, berikutnya format pengolahan datanya. Jadi dalam modul 2 sendiri terdapat format pengolahan data yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data raster dan yang kedua data vektor. Data raster sendiri adalah data yang terdiri dari sel-sel yang menggunakan parameter dalam pixel. Lalu data vektor ialah data untuk menggabungkan suatu objek melalui satu titik atau gabungan beberapa titik yang berkoordinat. Berikut adalah hasil olah data registrasi, digitasi, dan clipping saat modul 2 berlangsung atau praktikum modul 2 berlangsung. Gambar yang sebelah kiri, gambar 1 yaitu download data peta Fakultas Kedokteran plus Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Lalu untuk gambar kedua adalah registrasi petanya, yang gambar ketiga adalah digitasi peta, gambar keempat adalah download data Kota Semarang, dan yang terakhir adalah clipping peta tembal. Selanjutnya masuk ke materi 3 atau modul 3 dengan judul interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi sendiri adalah merupakan proses mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu atau berkepanjangan. Terdapat beberapa metode interpolasi seperti spline, IDW, kriging, serta natural neighbor. Dari masing-masing metode tersebut akan menghasilkan interpolasi yang berbeda-beda. Pada contohnya yang pertama adalah interpolasi kriging. Metode interpolasi kriging adalah estimasi skolastik yang mirip dengan IDW, yang memakai kombinasi linear dari weight yang fungsinya untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Metode interpolasi linear ini dikembangkan oleh D.L. Krige, yang dipakai olehnya untuk memperkirakan nilai dari bahan tambang. Asumsi yang terdapat pada metode ini merupakan jarak serta orientasi antara sampel data menampilkan korelasi spasial. Lalu terdapat klorofil A dan suhu permukaan laut. Untuk klorofil A, yaitu merupakan suatu pigmen aktif yang memiliki peranan aktif dalam sel tumbuhan yang memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis di perairan yang dapat digunakan sebagai indikator banyak atau tidaknya ikan di suatu wilayah dari gambaran siklus rantai makanan yang terjadi di lautan. Lalu yang kedua ada suhu permukaan laut atau SPL, atau bahasa Inggrisnya yaitu sea surface temperature, yang merupakan suhu perairan yang memiliki jarak dengan permukaan laut. Berikut adalah hasil olah data klorofil A dan SPL yang telah dilakukan saat praktikum modul 3 berlangsung. Yang kiri merupakan untuk gambar 1 ialah peta klorofil A bulan April tahun 2021 di Laut Arafura. Lalu yang di sebelah kanan atau gambar 2 yang merupakan peta SST bulan April tahun 2021 di Laut Arafura. Jadi pada modul 3 ini kami melakukan analisis suhu permukaan laut berdasarkan data dari klorofil A dan SPL yang telah diberikan oleh asisten praktikum. Selanjutnya masuk ke materi 4 atau modul 4 yang berjudul batimetri dan kartografi digital. Batimetri itu merupakan ukuran tinggi rendahnya dasar perairan atau laut, sehingga di dalam batimetri memberikan informasi mengenai dasar laut, yang merupakan data rekaman permukaan dasar laut dari hasil sounding menggunakan ekosonder. Lalu data batimetri dapat digunakan untuk penentuan jalur pelayaran, perencanaan bangunan pesisir, mendeteksi potensi bencana tsunami, dan untuk mengetahui kondisi morfologis daerah perairan. Lalu ada kartografi. Kartografi ini merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang dipakai dalam membuat dan mempelajari peta. Kartografi ini mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisis, serta interpretasi peta. Lalu kartografi ini juga terdapat dua jenis. Yang pertama adalah kartografi digital,
Proses ini di mana data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Lalu yang ketiga ada kartografi manual. Yang kedua ada kartografi manual, yaitu proses di mana data dikompilasi dan diformat menjadi gambar konvensional. Berikut adalah peta batimetri, hasil peta batimetri yang telah dilakukan pada praktikum 4 atau modul 4. Gambar sebelah kiri atau gambar 1 adalah hasil peta batimetri yang sudah diolah. Lalu selanjutnya dilakukan layouting yang hasilnya merupakan gambar 2. Di gambar 2 ini merupakan hasil batimetri atau hasil layouting yang sudah dilakukan dari sebelumnya, atau hasil kartografi digital di perairan Teluk Awur. Baik, pemaparan materi untuk responsif sistem materi praktikum sistem informasi geografis sudah selesai. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.